Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Anak-anakku dimanapun kalian berada, alhamdulillah kali ini kita akan belajar non mata pelajaran. Jadi ini nanti video ini akan rutin untuk kita sama-sama belajar Al-Quran. Jadi materi kita kali ini adalah tahsin Al-Quran atau belajar membaca Al-Quran. Kita ke bagian pertama, yaitu masih tentang awal. Oke, sebelum kita lanjut, kita bahas dulu terkait tentang huruf hijaiyah. Jadi huruf hijaiyah itu bisa kalian lihat di samping kanannya Pak Azam. Nah, di situ kita melafalkan huruf-huruf hijaiyah sesuai dengan makharijul huruf atau tempat keluarnya huruf. Jadi perlu digarisbawahi, huruf hijaiyah ini adalah huruf yang belum masuk ke ranah harokat. Jadi masih, katakanlah masih Arab gundul karena tidak ada harokatnya. Oke, kita baca pelan-pelan dari alif, alif, ba, ta, ta, jim, ha. Nah, jadi harus jelas ha. Kemudian kha. Nah, kha di sini harus kasar, keluarnya harus dengan sedikit kasar. Kha. Kemudian dal, dal. Nah, ujung lidah ditempelkan di langit-langit mulut. Dal. Kemudian zal, ro. Nah, ini biasanya yang sering salah dalam pelafatan huruf ro. Nah, ini sering kita mendengar cara melafatkan huruf ro. Nah, ini biasanya dengan berdengung. Tapi yang benar itu adalah melafatkan huruf ro itu dengan jelas ro. Jadi lidah dimancungkan tetapi tetap tidak didengungkan. Ro. Ro. Kemudian za, za, jadi seperti kita senyum, za. Lalu shin, sin, sin, shin, shin. Nah, ini berbeda antara sin dan shin. Nah, jadi kita membaca shin itu harus tebal. Kemudian so, so, so. Nah, ini kita umpamakan seperti ketika kalian akan bersiul, so, so. Kemudian bo. Nah, setelah so, so. Nah, kemudian dot. Nah, ini harus dengan penuh. Jadi katakanlah di dalam mulut ini, di dalam mulut kita itu penuh dengan udara ketika akan melafadzkan huruf do, do. Lalu kita lanjut. To, to. Ujung lidah ditaruh di ujung gigi. To, to. Kemudian zo, zo. Berbeda ya dengan tadi huruf do yang tidak ada tonggaknya. Kemudian kalau ada tonggaknya seperti huruf zo. Nah, jadi lidah digigit sedikit. Zo. Kemudian ain. Ain, jadi jangan melafatkan dengan huruf kalimat nga, tetapi lafatkan dengan agak ditekan. Ain, ain. Kita lanjutkan. Kemudian ghain, ghain, ghain. Jadi jangan ghain, ini harus seperti melafatkan huruf h. Jadi ghain, ghain. Kemudian fa. Lidah yang di bawah digigit, fa. Kemudian qaf, 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 kaf, kaf, lam, mim, nun, waw, waw, lam, alif, hamzah, ya. Itu kita bisa lanjutkan ke pembahasan kita.
Kemudian di sini kita akan membahas ada beberapa tanda baca Al-Quran. Yang pertama kita akan membahas tentang harokah. Nah, jadi memasukkan harokat dan cara pelafatannya. Kemudian yang kedua kita akan belajar tentang tanwin, lalu tasjid, sukun, dan yang terakhir adalah mat atau tanda panjang. Oke, kita lanjutkan masuk ke pembahasan pertama. Di sini dalam pembahasan harokah atau harokat itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah fathah. Nah, fathah ini adalah tanda harokat yang di atas, hanya seperti coretan. Kemudian yang kedua ada kasroh. Nah, kasroh di sini coretan di bawah huruf. Lalu yang ketiga ada dhammah. Dhammah ini seperti kita katakan seperti angka 9 yang miring tetapi terletaknya di atas huruf. Jadi ada 3. Yang pertama ada fathah, kasrah, dan dhammah. Oke, coba kita aplikasikan ke huruf. Kita belajar atau kita membaca seperti kitab zaman dahulu itu ada yang namanya turutan. Jadi supaya anak-anak ini tidak asing dengan istilah turutan, nah kita belajar bersama-sama. Oke, alif fathah A, alif kasrah I, alif dhammah U, A, I, U. Jadi lebar A, I, U. Kita lanjutkan. Nah, kemudian ba fathah Ba, ba kasrah Bi, ba dhammah Bu, ba bi bu. Oke, lanjut. Ada ta fathah Ta, ta kasroh Ti, ta dhammah Tu, ta ti tu. Oke. Kemudian ta. Nah, lidahnya sedikit digigit. Ta fathah Ta, ta fathah Ti. Pak Azam ulangi. Ta fathah Ta, ta kasroh Ti, ta dhammah Tu, ta ti tu. Ini yang sering salah. Jadi bedakan ketika yang ada giginya dengan yang seperti hanya berbentuknya perahu. Di atas ada 3 titiknya. Jadi berarti lidahnya digigit. Ta ti tu. Oke, lanjut. Nah, kemudian huruf jim. Jim fathah Ja, jim kasroh Ji, jim dhammah Ju, ja, ji, ju. Oke. Kemudian huruf H harus jelas, tidak boleh ada samar-samarnya. Jangan H tapi H. H fathah H, H kasroh Hi, H dhammah Hu, H, Hi, Hu. Kita lanjutkan huruf Kha sekarang. Nah, kalau ini harus dianjurkan bahkan diwajibkan untuk kasar. Kha. Oke. Kha fathah Kha, Kha kasrah Khi, Kha dhammah Khu, Kha Khi Khu. Oke. Kemudian huruf Dal. Nah, tanpa digigit lidahnya. Dal fathah Da, dal kasrah Di, dal dhammah Du, da, di, du. Oke. Lalu huruf dal. Nah, bedakan dengan huruf dal yang tadi. Jika tadi dal tanpa titik itu bacanya dal. Kalau ini dal dengan lidah digigit sedikit karena ada titiknya. Bedanya di situ. Oke, kita aplikasikan. Dal fathah Dha, dal kasrah Dhi, dal dhammah Dhu, za, zi, zu. Oke, lanjut. Huruf ro. Oke, seperti yang Pak Azam bilang tadi, ro harus moncongkan sedikit mulutnya. Ro. Tidak boleh samar-samar. Jadi harus tetap ro. Usahakan dengungnya direndahkan, jangan ro, jangan terlalu tebal tapi direndahkan. Ro fathah ro, ro kasroh ri, ro dhammah ru, ro ri ru. Oke, kita lanjut. Kemudian huruf zai. Nah,
Zai fathah za, zai kasroh zi, zai domah zu, za zi zu. Oke, lanjut. Ada huruf sin. Nah, beda ya ini dengan senyum. Sin fathah sa, sin kasroh si, sin domah su, sa si su. Nah, kalau ini dengan tebal shin. Ketika kalian bingung, pokoknya ketika ada rintik-rintiknya seperti bentuk gigi, di atasnya ada 3 titik, maka cara membacanya seperti kita mau mengusir ayam. Syah. Nah, shin fathah sya, shin kasroh shi, shin domah shu, sya shi shu. Nah, kita lanjutkan. Nah, huruf so seperti bersiul. So fathah so kasroh si, so domah su, so si su. Oke. Bukan lebay tapi memang sesuai makhraj hurufnya. So terletak di ujung lidah. Oke, kita lanjutkan. Ada huruf do, harus dengan penuh di mulutnya udaranya. Do fathah do kasroh di, do domah du, do di du. Oke, kita lanjutkan. Ada to, kalau Pak Azam sering mengajarkannya ini seperti huruf cangkul, bentuknya seperti huruf cangkul. Oke, kemudian to fathah to kasroh ti, to domah pu, po pi pu. Oke, lanjut. Nah, dengan ini do yang di sini jelas berbeda dengan do yang tadi. Kalau do yang tadi itu dengan penuh, kalau ini dengan ringan. Do fathah do kasroh di, do domah zu, do zi zu. Lanjut. Nah, jangan samakan membaca huruf ain itu dengan a. Jadi beda ya. Ain fathah a, ain kasroh ai, ain domah au, au. Nah, cara pengambilannya seperti a'udzubillah dan yang lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan. Huruf gha sekarang harus jelas. Jangan gha tapi gha. Gha fathah gha kasrah ri, gha domah gu, gha ri gu. Oke. Kemudian huruf fa. Lidah di bawah digigit sedikit saja. Fa, hanya yang di bawah. Fa fathah fa kasroh fi, fa domah fu, fa fi fu. Kemudian ko fathah ko kasroh qi, ko domah pu, ko qi pu. Kita lanjutkan. Ada huruf kaf. Kaf fathah ka, kaf kasroh ki, kaf domah ku, ka ki ku. Oke. Lalu huruf lam. Lam fathah la, lam kasroh li, lam domah lu, la li lu. Oke, kita lanjutkan lagi huruf mim. Mim fathah ma, mim kasroh mi, mim domah mu, ma mi mu. Oke. Huruf nun sekarang. Nun fathah na, nun kasroh ni, nun domah nu, na ni nu. Oke. Kemudian huruf waw. Waw fathah wa, waw kasroh wi, waw domah wu, wa wi wu. Oke. Sekarang huruf h. Jadi seolah-olah lepas begitu saja, agak diberatkan. H. Oke. H fathah h kasroh hi, h domah hu, h hi hu. Oke. Lalu ada huruf lam alif. Nah, ini biasanya alifnya ini menunjukkan panjang, tetapi dengan harokat Pak Azam di sini contohkan hanya huruf kasroh, fathah. Maksud Pak Azam fathah la, kemudian hamzah biasanya
dibacanya itu sesuai dengan hurufnya, tapi biasanya digabungkan dengan huruf alif. Jadi hamzah dibacanya dengan a, seperti itu. Boleh, kemudian lanjutkan. Nah, di sini ada pengaplikasian huruf hamzah. Nah, hamzah itu biasanya diaplikasikan seperti ini. Ketika kasroh maka ditempelkan pada huruf alif. Ketika fathah masuk lazam maka ditempelkan pada huruf alif. Jadi a. Kemudian ketika kasroh ditempelkan pada huruf ya, tetapi ya biasanya titiknya hilang. Jadi jadi i. Kemudian dhammah itu biasanya ditempelkan di huruf wa. Jadi biasanya dibaca u. Sama a, i, u. Kenapa seperti ini? Karena huruf a, alif, ya, dan waw adalah huruf ilat. Seperti apa itu ilat? Salah satu singkatnya, definisinya adalah huruf pengecualian. Ada alif, ya, dan waw. Oke, kita lanjutkan. Yang terakhir ada huruf ya. Ya fathah ya kasroh yi, ya domah yu, ya, yi, yu. Oke. Sudah bisa bukan? Insya Allah di rumah kita hanya mengulang saja bagaimana pelafadzan huruf hijaiyah sesuai dengan makharijul huruf. Oke, seterusnya insya Allah kita akan bertemu di bagian selanjutnya. Semoga senantiasa sehat walafiat, dan tentunya kita senantiasa berdoa semoga Al-Quran selalu merahmati kita. Jazakumullah khair, jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.